Desember adalah bulan pertanggungjawaban. Setahun kemarin itu kita ngapain aja. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anggaung. Kemarin itu saya ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini sebenarnya meresahkan juga. Mungkin saya cuplik lah satu ya. Yang jadi keresahan di pertanyaan ini adalah ketika misalkan kita sebagai peternak lebah ya, peternak lebah trigona gitu ya, itu kan sebenarnya yang terjadi adalah kita itu sedang mengambil koloni yang awalnya itu mungkin dari alam ya. Tapi pernah nggak juga kita berpikir bahwa sebenarnya ketika misalkan kita mengambil dari alam tersebut, itu kita itu sedang mengambil hak alam bahasanya. Kan koloni lebah itu sebenarnya harusnya hidupnya di alam. Tapi kita budidaya kan. Kita pindahkan ke kotak atau ke tempat sesuatu tempat yang memang untuk dibudidayakan. Nah, kemarin itu ada pertanyaan teman-teman. Ketika misalkan kita mengambil, bahasanya itu kalau secara kasar merampok ya. Itu tidak bisa izin mungkin ya. Izin ke alam. Pernah nggak kita berpikir bahwa ketika kita mengambil, kita juga harus meregenerasi koloni tersebut yang berada di alam gitu. Ini yang jadi keresahan di saya juga gitu. Sebenarnya keresahan di peternak lebah mungkin ya. Terus solusinya seperti apa? Nah, ini juga ketika misalkan kita membangun sebuah budidaya trigona gitu ya, seharusnya kita juga bisa membangun, tetap mempertahankan kelestarian alam trigona tersebut yang berada di alam tanpa merusaknya. Bagaimanakah caranya? Kita harus punya upaya gimana caranya kita tetap bisa berbudidaya lebah trigona, tapi juga kita tetap menjaga kelestarian alam gitu. Belum banyak yang melakukan hal tersebut gitu ya. Yang biasa dilakukan adalah mengambil koloni dari alam. Nah, ini juga baru-baru ini yang saya baca ya teman-teman ya, terkait dengan pelestarian alam gitu ya. Jadi ketika misalkan kita mendapatkan koloni, dari koloni tersebut lah ya, semoga aja bisa menjadi koloni yang besar gitu kan. Dari satu koloni atau dua koloni bisa mendapatkan koloni baru yang banyak gitu ya. Nah, ini ternyata ada juga yang pernah dilakukan oleh Dr. Maharani MSI, ciptakan teknik rapid split untuk percepat penambahan koloni lebah trigona. Nah, ini kalau yang saya baca gitu ya, ini kan dari Universitas Pajajaran ya teman-teman. Ini sebenarnya udah 2 tahun ya informasi ini ya. Jadi proses split ini yang saya lihat gitu ya. Ini ada videonya teman-teman. Nah, bisa lihat di sini dan linknya juga bisa di sini nih. Kalau mau lihat videonya, linknya ya. Cuman saya ini belum pernah mencoba hal ini ya teman-teman. Kalau teman-teman juga bisa mencoba ya silakan di komen di video ini ya. Kalau udah mencoba hasilnya seperti apa, dan bisa komen lah untuk jadi informasi kepada teman-teman pemula yang baru ya. Sebisa mungkin ketika misalkan kita mengambil koloni itu, koloni lebah gitu ya, jangan sampai kita terus-terusan mengambil koloni tersebut di alam ya. Ini bisa mengganggu kelestarian alam sebenarnya. Oleh karena itu sebisa mungkin gimana caranya kita memaintenance mentreatment gitu ya, koloni yang udah ada ini, gimana caranya bisa bercabang menjadi koloni yang baru gitu kan. Jadi inti daripada proses split ini ya teman-teman, sebenarnya adalah menggandakan stup lebah ya teman-teman. Kita itu punya stup lebah yang lama, terus kita itu pengen gitu, yang lama gitu ya maksudnya, pindahin ke baru gitu. Tapi kita juga yang tadinya satu jadi 2 koloni gitu kan. Nah, intinya seperti itulah. Nah, gimana caranya? Nah, ini kalau saya perhatikan dari video tersebut ya, terus dari pembahasannya gitu ya. Kita itu sebenarnya menyiapkan kotak stup yang sama seperti stup lebah yang lama gitu ya. Stup yang baru ini dikasih atau dioleskan dengan feromon yang beraroma lebah. Ya, saya juga belum secara detail ya feromonnya seperti apa gitu ya. Cuman teman-teman bisa searching lah atau melihat video ini gitu ya, secara detail gitu ya. Terus feromonnya ini apa fungsinya? Adalah untuk menarik lebah itu supaya lebih bertahan mungkin ya. Jadi feromon ini disebutnya dengan parfum lebah ya, parfum lebah. Terus mungkin ada sedikit propolis gitu ya, supaya lebah itu jadi betah gitu. Cuman proses ini memang pemindahan ini yang kita lihat ya,
di videonya itu sangat cepat ya teman-teman ya. Pemindahannya seperti ini gitu. Dari yang kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu, ditukar gitu ya. Nah itu proses splitnya gitu. Kalau menurut keterangannya ya teman-teman ya. Jadi selama 2 minggu koloni lebah baru ini melalui teknik rapid split ini sudah mulai stabil gitu ya. Bahkan menyebutkan bahwa dalam 3 hari corong sudah bisa tumbuh di kotak baru gitu katanya. Keterangannya seperti itu ya. Terus teknik rapid split ini menjadi penemuan yang luar biasa dalam teknik split dunia budidaya lebah tanpa sengat. Jadi proses split ini menurut saya ini adalah sebuah solusi juga untuk saat ini ya, untuk solusi saat ini ketika kita juga dalam upaya untuk menjaga kelestarian trigona di alam liar ya. Jangan sampai kita juga terus-terusan mengambil koloni lebah trigona untuk diperjualbelikan segala macam gitu. Ya ini juga termasuk hal yang bagus dan ini positif ya. Semoga aja bisa bermanfaat kepada teman-teman di luar sana gitu. Bisa diikutin cara ini gitu ya. Di deskripsi ya. Linknya di deskripsi, bisa teman-teman itu bisa klik, bisa tonton lebih detail gitu kan. Semoga aja bisa bermanfaat dan kita lanjut lagi ke konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.